wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Kesyanjelita Enok dari kelas A5 Keperawatan semester 1, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit hipertensi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Definisi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu melebihi 140/90 mm air raksa, di mana hiper yang artinya berlebihan dan tensi yang artinya tekanan atau tegangan. Ketika dilakukan pemeriksaan, tekanan darah menghasilkan dua angka, yaitu angka yang lebih tinggi dan angka yang lebih rendah. Angka yang lebih tinggi didapat ketika jantung berkontraksi atau sistolik, sedangkan angka yang lebih rendah didapatkan ketika jantung berelaksasi atau diastolik. Tekanan darah kurang dari 120/80 mm air raksa dapat diartikan sebagai tekanan darah yang normal. Umumnya terjadi kenaikan tekanan sistolik dan diastolik. Hipertensi umumnya terjadi ketika tekanan darah mencapai 140/90 mm air raksa atau lebih. Pengukuran tekanan darah ini dilakukan pada lengan 3 kali dalam jangka beberapa minggu. Penyebab dari penyakit hipertensi: yang pertama, gangguan emosi; yang kedua, obesitas; yang ketiga, konsumsi alkohol yang berlebih; keempat, rangsangan kopi dan tembakau yang berlebihan; kelima, obat-obatan; dan keenam, keturunan. Manifestasi klinis. Pada pemeriksaan fisik, kemungkinan tidak akan dijumpai adanya suatu kelainan yang nyata selain tekanan darah yang tinggi. Akan tetapi, dapat pula ditemukan perubahan pada retina seperti pendarahan, eksudat atau kumpulan cairan, penyempitan manifestasi yang khas, sesuai dengan sistem organ yang divaskularisasi oleh pembuluh darah yang bersangkutan. Penyakit arteri koroner dengan angina adalah gejala yang paling sering menyertai hipertensi. Patofisiologi. Patofisiologi terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme yang memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Penyebab hipertensi. Faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena tekanan darah tinggi primer adalah sebagai berikut. Yang pertama, kadar garam yang tinggi dalam makanan; yang kedua, kurang olahraga; yang ketiga, kelebihan berat badan; yang keempat, riwayat kesehatan keluarga dengan tekanan darah tinggi; yang kelima, merokok; dan yang keenam, terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena tekanan darah tinggi sekunder adalah sebagai berikut. Yang pertama, diabetes; kedua, penyakit ginjal; ketiga, pil kontrasepsi; keempat, kondisi yang memengaruhi jaringan tubuh, misalnya penyakit lupus; kelima, obat pereda rasa sakit yang lebih dikenal sebagai obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen; keenam, penyempitan pembuluh darah atau arteri yang mengalirkan darah ke ginjal; ketujuh, kondisi hormon misalnya sindrom Cushing atau kondisi saat tubuh Anda menghasilkan hormon steroid. Gejala hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi harus diwaspadai karena umumnya pada penderita hipertensi tidak merasakan adanya gejala. Namun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, padahal sesungguhnya tidak. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan, yang bisa saja terjadi baik pada penderita hipertensi maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal. Jika hipertensi sudah pada level yang berat dan tidak diobati, bisa timbul gejala antara lain sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Terkadang penderita hipertensi berat
mengalami penurunan kesadaran dan bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut ensefalopati hipertensif yang harus segera mendapat penanganan. Banyak orang yang mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi tanpa menyadarinya karena penyakit ini tidak memiliki gejala yang jelas. Tekanan darah dalam beberapa kasus yang langka, saat seseorang memiliki tekanan darah yang sangat tinggi, dia bisa mengalami gejala seperti sesak napas, sakit kepala berkepanjangan, mimisan, dan pandangan kabur atau penglihatan ganda. Pencegahan hipertensi. Yang pertama, makanan. Untuk menurunkan tekanan darah, konsumsilah makanan yang rendah lemak dan kaya akan serat, seperti roti gandum dan beras merah. Selain itu, buah dan sayuran yang tinggi kandungan seratnya juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Usahakan untuk mengonsumsi buah dan sayuran secukupnya. Kurangi konsumsi garam di dalam makanan Anda. Usahakan untuk makan kurang dari 6 gram garam per hari, yaitu sekitar 1 sendok teh. Garam dapat meningkatkan tekanan darah Anda. Makin banyak makan garam, maka makin tinggi tekanan darah Anda. Yang kedua, berat badan. Mengurangi berat badan hanya beberapa kilo akan membuat perbedaan besar pada tekanan darah dan kesehatan secara keseluruhan. Jantung akan bekerja lebih berat untuk memompa darah ke seluruh tubuh ketika Anda memiliki berat badan yang berlebih. Resiko tekanan darah tinggi akan meningkat. Yang ketiga, olahraga. Untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga jantung serta pembuluh darah dalam kondisi baik, olahraga dan beraktivitas secara teratur perlu dilakukan. Hidup aktif juga bisa membantu menurunkan berat badan Anda. Setiap minggu, bagi orang dewasa beraktivitas dengan intensitas menengah seperti bersepeda atau jalan cepat, setidaknya harus dilakukan selama 2 hingga 3 jam. Aktivitas yang dilakukan harus membuat Anda berkeringat dan sedikit kehabisan nafas. Keempat, minuman keras. Resiko tekanan darah akan meningkat jika Anda mengonsumsi minuman keras terlalu sering dan berlebihan, tapi dengan mengikuti rekomendasi yang ada, maka resiko tersebut bisa dikurangi. Perhatikanlah bahwa pria tidak disarankan minum lebih dari 3-4 unit atau 2 hingga 2,5 kaleng bir berkadar alkohol 4,7% per harinya. Dan wanita tidak disarankan minum lebih dari 2-3 unit atau maksimal 2 kaleng bir berkadar alkohol 4,7% per harinya. Kelima, merokok. Seperti halnya tekanan darah tinggi, merokok bisa membuat arteri Anda menyempit. Merokok tidak menyebabkan tekanan darah tinggi secara langsung, tapi membuat Anda berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke. Jika Anda merokok dan memiliki tekanan darah tinggi, arteri Anda akan menyempit lebih cepat dan risiko terkena penyakit jantung atau paru-paru akan meningkat secara drastis. Keenam, kafein. Kurangi konsumsi minuman seperti kopi, teh, cola, dan minuman berenergi lain yang mengandung banyak kafein. Yang lebih penting, sebaiknya sumber cairan Anda tidak hanya berasal dari minuman di atas, karena minum lebih dari 4 cangkir kopi sehari bisa meningkatkan resiko tekanan darah Anda. Teh dan kopi tetap bisa menjadi bagian dari diet yang berimbang. Pengobatan. Perubahan pada gaya hidup dan konsumsi obat antihipertensi bisa menjadi langkah yang efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tingginya tekanan darah dan risiko pasien untuk mengalami penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke akan menentukan jenis pengobatan yang sesuai. Jika tekanan darah Anda mencapai 145/95 mm air raksa atau lebih dan telah dikalkulasikan bahwa Anda berisiko terkena penyakit kardiovaskular pada 10 tahun ke depan, maka Anda perlu mengonsumsi obat-obatan dan melakukan beberapa perubahan gaya hidup agar lebih sehat. Jika tekanan darah Anda sedikit di atas 130/80 mm air raksa, tapi risiko terkena penyakit kardiovaskular rendah, Anda bisa menurunkan tekanan darah dengan mengubah gaya hidup Anda saja. Perubahan gaya hidup, mengonsumsi makanan sehat, rendah lemak dan seimbang, termasuk makan banyak buah-buahan segar dan sayuran. Kurangi konsumsi garam hingga kurang dari 1 sendok teh per hari. Lebih aktif. Aktif secara fisik adalah hal paling penting yang bisa Anda lakukan untuk mencegah atau mengendalikan tekanan darah tinggi. Menurunkan berat badan.
Berhenti merokok. Merokok sangat meningkatkan peluang Anda menderita penyakit jantung dan paru-paru. Mengurangi konsumsi minuman keras. Kurangi konsumsi kopi, teh, atau minuman kaya kafein lain seperti cola. Meminum lebih dari 4 cangkir kopi sehari bisa meningkatkan tekanan darah Anda. Melakukan terapi relaksasi seperti yoga, meditasi, dan manajemen stres. Dengan disiplin dalam menerapkan gaya hidup sehat, dampak positif dalam tekanan darah Anda bisa terlihat secara signifikan. Beberapa penderita bahkan menjadi tidak perlu mengonsumsi obat-obatan sama sekali karena perubahan gaya hidup mereka telah berhasil menurunkan tekanan darah menjadi normal. Ayo segera daftar menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Manado.